Baik, jumpa lagi dengan Krisna. Kita mau membahas lanjut tentang sistem informasi pendidikan ya. Tapi kita lebih banyak akan membahas dulu tentang sistem informasi. Karena ini nanti kalau pendidikan itu hanya dispesifikkan, dikhususkan dalam lembaga pendidikan. Begitu ya. Dan ini juga ada di lembaga-lembaga lain selain lembaga pendidikan. Namun yang pasti kita harus lebih paham terlebih dahulu tentang sistem informasi itu tersendiri. Pada video yang sebelumnya kita sempat bahas tentang konsep-konsep dasar sistem informasi. Nah, sekarang kita mau masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang komponen-komponen yang ada dalam sistem informasi itu sendiri. Kira-kira apa sih komponennya ya? Jadi sistem informasi itu sendiri sebenarnya bisa dibilang merupakan sebuah biasanya disebut sebagai building block ya. Building block ini memiliki komponen-komponen tertentu di dalamnya. Komponen-komponennya apa saja ya? Ini yang pertama, komponen input. Ya, kalau ada komponen input, ada komponen output. Oke, ada komponen input masuk, ada komponen output. Berikutnya adalah komponen teknologi. Di mana dalam komponen teknologi ini nanti ada komponen hardware. Bayangkan saja komponen teknologi. Oke, sekarang saya membayangkan sebuah laptop atau komputer ya. Jadi komponen teknologi, ada komponen hardware, ada komponen software, dan ada komponen database ya, sumber penyimpanan data. Oke, setelah itu ada satu lagi yaitu komponen kontrol. Bagaimana kita memanage mengontrol itu semua. Ya, saya ulang ya. Jadi ada komponen input masuk, ada komponen output. Berikutnya adalah komponen teknologi. Nah, komponen teknologi ini ada komponen hardware, komponen software, dan komponen nanti database. Baru nanti tambah satu lagi yaitu komponen kontrol. Kira-kira demikian ya. Oke, kira-kira dari komponen-komponen itu penjelasannya apa saja. Baik, saya akan mencoba menginformasikan sedikit tentang komponen-komponen tersebut. Komponen input ini mewakili input data yang masuk ke dalam satu sistem informasi. Ya, boleh itu berupa metode-metode informasi-informasi apapun, data-data apapun. Ya, misalnya ada informasi yang berupa surat-surat, baik itu email dan sebagainya, dari luar masuk ke dalam dan seterusnya ya. Undangan-undangan kalau sekarang biasanya lebih bersifat soft copy ya, bukan hard copy. Meskipun ya masih ada yang sifatnya hard copy, tapi intinya informasi-informasi yang datang dari luar ke dalam ini bisa digolongkan dalam komponen input. Ya, ini memang nanti harus dikelola secara sistematis yang baik supaya ketika kita membutuhkan komponen-komponen tersebut kita tahu di mana tempatnya, kita tahu di mana letaknya. Ya, yang komponen masuk informasi yang berhubungan dengan keuangan, dengan kurikulum, dengan sarana prasarana dan sebagainya itu akan dikumpulkan secara sistematis ya, di mana nanti ketika kita membutuhkan data-data tersebut kita bisa dengan mudah mencari. Itu komponen input. Sudah ada komponen input, ada komponen output. Komponen output ini sendiri adalah hasil dari sistem informasi yang dikeluarkan, ya, yang dikeluarkan. Jadi kita mengeluarkan satu sistem informasi yang ini biasanya merupakan sebuah informasi yang berkualitas dan berguna bagi semua pemakai sistemnya. Jadi misalkan ini suatu lembaga pendidikan yang sedang memberikan undangan kepada para siswa atau mahasiswa. Nah, kita mengeluarkan ada informasi apa, kita keluarkan, dan ini pun juga harus diarsipkan dengan baik
ya, yang sifatnya ini informasi berkaitan dengan kurikulum, dengan biaya atau dana dan sebagainya, keuangan dan sebagainya, berkaitan dengan kegiatan mahasiswa ada sendiri. Memang itu harus dikumpulkan secara sistematis. Ya, itulah komponen yang sifatnya output. Jadi hasil dari sebuah informasi yang kita keluarkan, yang keluar dari satu lembaga ya, dari sistem informasi itu keluar merupakan sebuah informasi biasanya yang berkualitas dan berguna bagi pemakai sistem. Kita sudah membahas komponen input, komponen output. Berikutnya adalah komponen teknologi. Komponen teknologi ini merupakan sebuah toolbox, bila dibilang demikian ya, toolbox dalam satu sistem informasi, di mana teknologi ini perannya besar sekali dan sangat-sangat diperlukan dewasa ini atau di zaman ini untuk menerima sebuah input, menjalankan sebuah model, menjalankan sebuah penyimpanan, mengakses data, menghasilkan data, mengirimkan data, mengendalikan satu pengendalian sistem secara keseluruhan dan sebagainya. Jadi ini adalah komponen teknologi. Nah, ini juga merupakan komponen-komponen dari sistem informasi itu sendiri ya, komponen teknologi. Dari komponen teknologi ini masuk di komponen hardware. Jadi ya kita bayangkan ketika kita sudah ngomong masalah komponen teknologi, kita membayangkan komputer lah atau laptop ya. Oh seperti itu. Oke, gunanya untuk apa sih? Ya untuk menjadi sebuah toolbox atau perangkat ya, gawai yang digunakan dalam satu sistem informasi, di mana teknologi ini akan nanti digunakan untuk operasional tertentu yang sifatnya masih berhubungan dengan sistem informasi yang tadi kita bicarakan. Berikutnya kita masuk dalam komponen hardware. Komponen hardware. Oke, kalau kita membayangkan laptop tadi ada wujudnya laptop. Ya, di dalamnya ada hard disk, prosesor, layar, keyboardnya dan keypadnya dan sebagainya ya, itu semua ada mouse mungkin, itu semua adalah komponen hardware ya. Fungsi dari komponen hardware ini adalah ya pastinya secara umum, secara keseluruhan ya, tidak parsial, itu untuk mengolah untuk menyimpan satu media atau informasi yang penting bagi sebuah sistem informasi. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat untuk menampung informasi atau database, untuk lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan juga informasi untuk memperlancar dan mempermudah kinerja dari sebuah sistem informasi. Itu hardware-nya, untuk menampung ya, untuk menyimpan informasi itu disimpan di harddisknya dan sebagainya ya, menggunakan prosesor apa dan sebagainya begitu. Nah itu pun juga tidak akan berjalan dengan baik atau bisa berfungsi jika tidak ada komponen berikutnya, yaitu komponen software. Jadi sudah ada hardware, kalau kita beli laptop kan kita harus menginstal software yang diperlukan untuk kinerja kita atau kinerja laptop kita. Nah sekarang kita membahas komponen berikutnya, yaitu komponen software. Komponen software ini berfungsi sebagai alat untuk mengolah atau memanipulasi data yang diambil dari hardware pastinya ya, untuk menghasilkan satu informasi tertentu. Jadi ada data surat masuk perihal undangan acara tertentu yang masuk ke sekolah atau ke universitas misalnya ya. Waktu itu disimpan dengan baik, yaitu salah satunya disimpan dalam satu komponen teknologi tadi. Oke. Sekarang kita hendak menanggapi bahwa mungkin kita tidak bisa menghadiri misalkan. Nah, kita juga harus bersurat. Secara etikanya kan demikian. Etika berorganisasi ya, kita harus bersurat. Nah, itu kita akan mengambil informasi dari yang tadi masuk atau input, kita baca lagi, oh dengan ini berdasarkan surat yang masuk ini dan sebagainya, ternyata kita maaf belum bisa menghadiri karena bentrok dengan kan kita membuat informasi itu dari data yang tadi sudah masuk. Jadi ini adalah satu
berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, memanipulasi data yang diambil dari hardware tadi untuk kemudian menghasilkan satu informasi tertentu. Biasanya nanti ya ini akan menjadi yang output itu yang keluar. Nah, sekarang kita masih membahas teknologi sudah sudah hardware, software. Sekarang adalah komponen database, basis data. Ya, ini merupakan kumpulan data yang penting, yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Database ini atau informasi-informasi itu tadi memang harus tersimpan dengan baik dalam satu tempat penyimpanan, ya, di laptop misalnya, ya, di laptop kita atau di komputer kita, ya. Jadi di perangkat kerasnya, hardwarenya, di komputernya, dan juga di perangkat lunaknya. Jadi secara keseluruhan, laptop atau komputer secara keseluruhan ada unsur hardware, software, ya. Itu harus disimpan dengan baik. Di mana nanti kita menggunakan itu untuk memanipulasi datanya seperti tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Jadi data ini perlu disimpan di dalam sebuah database atau basis data yang baik untuk keperluan penyediaan informasi. Ketika kita membutuhkan informasi, oh ya itu kemarin disimpan di data tentang materi perkuliahan, mata kuliah A, mata kuliah B kan pastinya dibedakan, ya. Mata kuliah C dibedakan. Dari mata kuliah itu sendiri nanti ada tugas-tugas, ada dan seterusnya. Itu disimpan di sana. Ini namanya database, komponen database, ya. Pastinya komponen database ini perlu diorganisasikan sedemikian rupa secara baik untuk membantu kita dalam mengakses informasi yang kita perlukan, ya, dan kita bisa mendapatkan satu hasil informasi yang berkualitas itu. Terus pengorganisasian ini sendiri pastinya harus dengan baik karena ini hubungannya dengan efisiensi penyimpanan data. Ya, jadi tidak bisa data masuk asal dimasukkan saja. Nanti mix dengan data-data yang tidak penting, ya. Data-data yang tidak penting. Ketika mix akhirnya itu bagaimana? Kapasitas penyimpanannya penuh. Ya, bayangkan handphone yang biasa kita pakai saja banyak gambar-gambar, video-video dari WhatsApp, dari apa yang tersimpan sehingga akhirnya penuh, nanti bisa hang. Atau ketika kita pakai untuk nge-lag gitu ya istilahnya sekarang, ya. Jadi kita harus mengorganisasikan itu sedemikian rupa, ya. Komponen database ini harus dijaga sedemikian rupa supaya nanti tidak penuh penyimpanannya. Jadi efisiensinya dalam penyimpanan data ini. Oke, berikutnya yang terakhir adalah komponen kontrol. Komponen kontrol itu lebih kurang demikian. Kita dalam satu lembaga pendidikan, di sekolah atau di perguruan tinggi misalnya, ada informasi yang bersifat soft file, ya. Ada juga nanti yang bersifat hard file. Misalnya ada surat keluar. Oh, ini cukup surat keluar, tidak perlu kita print, ataukah juga perlu kita print? Wah, sudah kuno, kenapa harus di print segala? Ada yang bilang ya memang saya print karena saya membutuhkan itu untuk backup data. Ya, oke, surat keluar katakanlah, satu gambaran saja, surat keluar. Kita menulis surat keluar dan kita emailkan. Selain itu, seorang administrator nanti dia mencetak dalam bentuk hard copy, tidak hanya soft copy saja, disimpan dengan baik, diarsipkan. Jadi dia sudah memiliki dua bentuk arsip, hard copy dan soft copy. Kemudian dia masih kurang yakin lagi untuk safety-nya, dia mengcopy atau menggandakan data-data informasi-informasi yang ada di komputer tadi ke dalam hard disk eksternal misalnya. Jadi dia memiliki tiga bentuk penyimpanan data dari sebuah informasi, surat keluar tadi, dari satu surat keluar tadi. Ada yang hard copy,
soft copy juga di backup di hard disk eksternal. Nah, inilah yang merupakan bagian dari komponen kontrol. Sifatnya adalah membackup data untuk kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Kita memang tidak menginginkan ada kejadian misalnya bencana alam, sehingga sekolah atau kampus kita itu akhirnya data-datanya rusak atau hilang. Misalnya banjir, akhirnya komputer rusak, tidak bisa diakses datanya, semata tidak di backup. Atau misalnya ruang arsip kebakaran, waduh enggak apa-apa, ruang arsip kebakaran kita masih punya data yang di komputer atau di laptop. Atau bahkan dua-duanya, waduh ini sudah kebanjiran, hard copy-nya sudah rusak, komputernya rusak, tapi hard disk eksternalnya saya simpan di rumah, jadi saya masih punya backup data. Inilah yang dinamakan komponen kontrol. Ketika kita selalu mengontrol data-data yang masuk ke sebuah sistem informasi, dalam hal ini tadi kita visualisasikan sistem informasi pendidikan itu dalam berbagai bentuk. Ya, jadi dalam visualisasi adalah hard copy, soft copy, dan di backup lagi dalam bentuk hard disk eksternal. Kadang ini pun masih di backup lagi di penyimpanan Google Drive dan sebagainya, ya, di backup lagi. Sehingga kalau ini rusak masih ada ini, kalau ini rusak masih ada ini, kalau ini rusak atau hilang masih ada penyimpanan lain di dunia maya dan sebagainya. Lebih kurang itu ketika kita membahas masalah komponen-komponen yang ada atau masuk dalam sistem informasi. Ya, kita kali ini membahas komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi. Setidaknya itu, sebelum saya akhiri sekali lagi kita ulangi, ada komponen-komponen apa saja? Komponen input, informasi dari luar yang masuk, komponen output yang kita memberikan komponen keluar, dan ada komponen teknologi. Ketika kita membahas komponen teknologi, nanti kita juga berhubungan dengan komponen hardware, komponen software, dan komponen database. Baru yang terakhir adalah komponen kontrol. Bagaimana kita mengontrol satu informasi dalam satu sistem, data-data dalam satu sistem informasi. Sementara sekian dulu kita membahas masalah komponen-komponen di sistem informasi. Semoga membantu kita untuk lebih paham dengan pembicaraan atau pembahasan tentang sistem informasi, khususnya sistem informasi pendidikan. Sekian dari saya, tunggu video-video berikutnya tentang pembahasan lebih detail, lebih lanjut tentang sistem informasi pendidikan. Terima kasih.